Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di rumah, hari ini Ustaz Taufik akan menjelaskan apa itu cerita fiksi dan berbagai macam unsurnya. Karena di buku tema 8 ini ada 3 subbab, subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Semuanya menceritakan tentang cerita fiksi dan komponen-komponennya atau unsur-unsurnya. Jadi Ustaz akan jelaskan di sini, dan pernah juga saya jelaskan tentang cerita fiksi ya kepada teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita ulangi lagi. Jadi pengertian cerita fiksi adalah cerita karangan atau khayalan yang dibuat oleh pengarang dengan tujuan supaya menghibur para pembacanya. Jadi cerita fiksi ini sifatnya adalah karangan atau khayalan, tidak sungguhan ya, tidak cerita yang sebenarnya. Walaupun terkadang cerita fiksi ini dia mengambil dari fakta ya, kemudian dikembangkan sesuai dengan imajinasi si pengarangnya. Contohnya apa dari cerita fiksi itu? Contohnya yang paling mudah adalah cerpen, ada novel, dan cerita rakyat. Ada juga yang lain mungkin kalau di televisi yaitu sinetron ya, atau film, yaitu salah satu dari cerita fiksi. Oke, begitu teman-teman. Sekarang kita mempelajari unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik ya. Apa itu unsur intrinsik dan ekstrinsik? Kedua unsur ini adalah unsur yang mempengaruhi atau yang membangun sebuah cerita tersebut ya. Contoh dari unsur intrinsik adalah kita sudah belajar ya, tema, alur atau plot, latar atau setting, dan sudut pandang ya. Jadi dalam sebuah cerita harus ada unsur intrinsiknya. Dan unsur ekstrinsik ini adalah yang mempengaruhi penulis cerita tersebut berdasarkan keyakinannya, pandangan hidupnya, psikologinya, dan lain sebagainya. Oke, jadi contohnya sudah Ustaz Taufik jelaskan ya. Yang paling mudah misalkan kita mengambil cerita fabel. Misalkan cerita yang paling mudah itu misalkan cerita Timun Emas. Cerita Timun Emas, temanya apa? Cerita Timun Emas kira-kira ada yang tahu? Ya, boleh. Cerita Timun Emas misal temanya tentang kasih sayang orang tua kepada anaknya, boleh. Kemudian alur atau plot ini ya sudah bisa jelaskan, ada 3, yaitu alur maju, alur mundur, ataupun alur campuran. Apa itu alur maju? Alur maju berarti dia menceritakan dari awal cerita, kemudian sampai kemudian ada konflik atau permasalahan, kemudian ada penyelesaiannya. Contohnya satu lagi dari alur mundur ya. Kalau alur mundur kebalikan dari alur maju. Alur mundur berarti dia menceritakan tentang masa lalu ya. Jadi misalkan dulu pada zaman aku masih kecil, aku pergi ke sebuah sawah dengan ayahku. Nah, misalkan seperti itu. Berarti dia menggunakan alur mundur. Kemudian latar atau setting, ya, teman-teman sudah tahu latar setting ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Waktunya kapan, hari apa, tahun berapa, jam berapa. Nah, itu waktu ya. Kemudian tempatnya di mana, ya, kejadian itu berada di mana, itu latar. Kemudian suasananya sedih, menggembirakan, menakutkan, dan lain sebagainya. Kemudian kita beralih di sini ada yang namanya sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Ya, sudut pandang adalah bagaimana pengarang atau menulis menceritakan sebuah cerita sebagai orang pertama ataupun sebagai orang ketiga serba tahu ya. Kalau orang pertama dia menceritakan aku ya, tadi saya bilang misalkan dongeng Kancil Mencuri Timun, misalkan pengarangnya menempatkan diri sebagai kancil ya, misalkan aku melihat seorang petani, kemudian dia meninggalkan ladangnya, kemudian ada timun di situ, aku bergegas lari ke situ dan mengambil timunnya. Nah, berarti dia sudut pandang orang pertama, aku ya, dia mengalami sendiri.
sudut pandang orang ketiga berarti dia serba tahu ya, sekalipun isi hati lakon-lakonnya atau tokoh-tokohnya itu tahu sudut pandangnya. Contohnya di pagi hari Kancil turun dari hutan, kemudian dia ya, melihat seorang petani yang sedang bekerja di sawah. Nah, misalkan seperti itu, berarti sudut pandangnya orang ketiga. Satu lagi, kita telah belajar unsur intrinsik, kita belajar unsur ekstrinsik. Kalau unsur ekstrinsiknya yaitu yang berdasarkan keyakinan pengarang, pandangan hidup, psikologi, dan sebagainya. Mudahnya, kalau teman-teman kita hidup di lingkungan pedesaan, ya, mungkin kita akan banyak bercerita tentang sawah, ladang, kebun, dan lain sebagainya. Tapi misalkan kita berasal dari lingkungan kota, ya mungkin kita akan bercerita tentang lingkungan sekitar kota, ya, kemudian di daerah mall misalkan, atau di daerah mana begitu. Ya, yang ini adalah unsur ekstrinsik yang mempengaruhi cerita berdasarkan keyakinan, pandangan hidup, psikologi, dan lain sebagainya. Ya, begitu teman-teman cerita fiksi itu. Kemudian teman-teman sudah menulis ya tentang ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya jelas, yang pertama ini adalah cerita yang dibuat oleh orang. Jadi ini adalah buatan orang, bukan suatu kebenaran ya. Kemudian tujuannya adalah untuk menghibur pembacanya. Kemudian menggunakan bahasa yang komunikatif. Apa itu bahasa komunikatif? Bahasa komunikatif adalah bahasa yang mudah dipahami ya, tidak berbelit-belit. Nah, terkadang mudah dipahami berarti terkadang tidak menggunakan bahasa yang baku. Berarti cerita menggunakan bahasa yang tidak baku. Boleh menggunakan kata enggak mengganti kata tidak, udah mengganti kata sudah, kemudian kesel mengganti kata kesal ya. Atau bahkan untuk cerita yang sangat cerita yang sangat di kalangan remaja ya, mungkin teman-teman sudah lagi remaja, ada cerita yang menggunakan kata lu, gue ya, dan lain sebagainya. Diperbolehkan dalam sebuah cerita fiksi. Kemudian banyak sekali menggunakan kata konotatif atau kata yang tidak sebenarnya. Teman-teman sudah belajar ya. Kemudian banyak menggunakan imajinasi ataupun hayalan ya. Begitu teman-teman tentang cerita fiksi. Teman-teman ini sudah ditulis ya, sudah ada di buku, tidak perlu ditulis lagi. Nanti untuk tugasnya Ustadz akan kirimkan melalui WhatsApp pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih, cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.